Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik aja ya. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan materi di semester 1 di kelas 11, yaitu materi mengenai vektor. Materi vektor ini sebetulnya sudah dibahas sekilas ya waktu kelas 10 terakhir kemarin. Cuman untuk memperdalamnya, di sini kita akan membahas ulang untuk vektor itu sendiri. Nah, nanti yang akan dibahas pada materi ini, pada pertemuan itu, yaitu mengenai konsep dasar vektor. Konsep dasar vektor ini meliputi apa sih pengertian dari vektor, kemudian bagaimana cara penamaan vektor, lalu bagaimana vektor di R2 atau vektor pada dimensi 2 itu seperti apa. Nah, nanti kita akan kupas tuntas subbab ini pada pertemuan kali ini. Oke, langsung ya. Poin pertama yaitu Ibu akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengertian vektor. Vektor itu merupakan besarannya. Jadi ada dua besaran vektor dan besaran skalar. Nah, mereka berdua ini memiliki perbedaan. Jadi, kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk contoh realnya, Ibu akan ilustrasikan dalam sebuah gambar ini. Misalkan gini ya, kita punya seorang, misalkan anggap aja si A ya. Si A di sini, dia akan berjalan menuju ke arah timur sejauh 10 meter. Oke. Lalu setelah tiba di timur, si A di sini dia balik lagi ke arah sebaliknya, atau dia itu berjalan lagi ke arah barat sejauh 3 meter. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa jaraknya, berapa perpindahannya. Nah, kita cari tahu dulu tentang jaraknya ya. Jarak. Si A berjalan ke timur 10 meter, kemudian balik lagi ke barat selama sejauh 3 meter. Nah, dari sini berarti jarak tempuh yang sudah dilakukan si A itu, berarti dia sudah berjalan sejauh berapa meter? Iya, tinggal 10 ya ditambah dengan 3. Iya, jadi jaraknya itu adalah 13 meter. Itu ya jarak ya. Lalu bagaimana dengan perpindahan? Oke, kita lihat di sini. Posisi si A di sini kan awalnya, kemudian dia berjalan ke timur, balik lagi ke barat. Berarti posisi A sekarang di mana? Di situ kan? Nah, berarti perpindahannya itu adalah kita menghitung jarak A awal sampai ke sini. Berapa meter? Berapa kira-kira perpindahannya? Betul, tinggal 10 aja dikurangi 3. Jadi perpindahannya adalah 7 meter. Nah, dari sini jelas bukan bahwa jarak itu berbeda dengan perpindahan. Kalau jarak, dia tidak menentukan arah. Dia tidak harus terpacu pada arah. Jadi kalau kita mau menghitung jarak, tinggal dijumlahkan aja kan. Mau arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, pokoknya tinggal kita jumlahkan. Sedangkan perpindahan, dia ditentukan oleh arah. Ya. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa jarak itu adalah termasuk ke dalam besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Karena kenapa? Karena dia ditentukan oleh arah. Itu ya, paham ya? Oke, semoga paham ilustrasinya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu bagaimana sih cara penamaan vektor itu. Oke. Vektor itu secara geometri itu dilambangkan dengan suatu ruas garis yang berarah, ya, dimana misalkan ibu ambil atau ibu beri nama titik
pangkalnya itu sebagai titik A. Oke, ini ya awalnya ya, titik pangkal. Kemudian ujungnya itu Ibu beri nama dengan titik B. Nah, kalau ada vektor yang seperti ini, bagaimana kita memberi namanya? Bisa dua cara kita memberi nama pada vektor ini. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan huruf kecil. Kalau ada vektor AB, kita bisa memberikan nama pada vektor ini adalah dengan nama vektor A. Nah, ada huruf A kecil, kemudian ada tanda panahnya di atasnya. Boleh seperti ini. Atau ada lagi yang kedua, yaitu vektor ini juga disebut dengan vektor AB. Diambil dari mana? Dari titik awal dan titik ujungnya. Jadi namanya adalah vektor AB. Oke ya. Lalu bagaimana kalau misalkan arahnya dibalik? Seperti ini, misalkan. Nah, tetap ya, si B posisinya di sini, A-nya di sini, cuman arahnya dibalik. Jadi sekarang B di sini dia awalnya, A di sini dia ujungnya. Oke, namanya boleh juga di sini boleh dengan menggunakan vektor A. Mau B juga boleh, silakan. Cuman di sini syaratnya adalah ditulisnya dengan huruf kecil ya. Jadi ini harus menggunakan huruf kecil. Kemudian yang kedua apa? Apalagi namanya? Nah, bukan AB lagi. Karena kenapa? Karena di sini awalnya dia B, ujungnya dia A. Jadi namanya adalah vektor BA. Oke, itu ya cara memberi nama pada suatu vektor. Jadi, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa titik A di sini dia disebut dengan titik pangkal atau titik awal ya. Lalu titik B yang di sini itu adalah titik ujung. Kalau arahnya dibalik, berarti di sini si B-nya titik pangkal, lalu A-nya di sini titik ujung. Begitulah penamaan vektor. Paham ya semuanya? Semoga paham. Kita lanjut ke bahasan terakhir untuk pertemuan ini, yaitu bagaimana cara menentukan nilai pada vektor di R2. R2 itu bisa disebut dengan dimensi 2, atau bisa juga disebut dengan bidang. Ibu nggak akan bahas secara mendalam dulu ya pada pertemuan ini, karena kita kan masih kenalan ya, kalian udah lama libur, jadi udahlah sekarang mah pemanasan dulu aja ya materinya ya. Yang gampang-gampang dulu yang akan diberikan untuk pertemuan kali ini. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Sebentar, Ibu zoom dulu ya. Kita zoom dulu gambarnya. Oke, jelas ya? Di sini kita punya garis ya. Kalau ingat materi yang tadi, yang barusan Ibu jelaskan, pada garis ini bisa kita tulis atau bisa kita beri nama vektor apa? Oke, vektor AB ya, ingat. Namanya vektor AB. Bagaimana nilai dari vektor AB? Nilai dari vektor AB. Nah, di sini vektor AB di situ nilainya 9 sama 3. Ini adalah cara menentukan nilai dari vektor. Ditulisnya dengan menggunakan metrik. Metrik apa ini namanya? Iya, metrik kolom. 9 dapat dari mana? 3 dapat dari mana? Dari sini. Kita lihat lagi ke gambar yang tadi. Oke. Ini ya, AB ya. Vektor AB. Kita lihat dulu arahnya. Dari titik A menuju ke titik B. Dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Kanan atau kiri? Coba ke kanan. Sini kan? Ke kanan. Oke. Kita hitung berapa satuannya di sini. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas di sini 9 satuan. 9 kotak gitu ya. Maka di sini ditulis nilai AB di situ dia 9. Bu, kenapa positif 9? Karena kalau dia bergeraknya ke kanan, maka nilainya positif. Kalau dia bergeraknya ke kiri,
dia nilainya negatif. Karena A dia menuju ke B, dia bergeraknya ke kanan, maka kita tulis dengan positif 9. Oke, lalu dari titik sini menuju ke menuju ke B, itu kan berapa satuan? Coba kita perbesar lagi. Berapa satuan? Ke atas kan arahnya kan? 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, berarti di sini nilai dari yang tadinya yang di bawah 9 itu adalah 3. Karena jarak dari titik yang di bawah ini menuju ke titik B itu adalah 3. Kenapa dia positif? Karena dia arahnya ke atas. Kalau ke atas positif. Ingat, atas positif, ke bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif. Nah, jadi vektor AB ini memiliki nilai 9, 3. Nah, vektor ini, vektor AB itu bisa juga ditulis dengan menggunakan cara penyajian seperti ini. Jadi 9-nya kita beri akhiran I, 3-nya kita tambahkan J. Jadi 9I plus 3J. Ini juga cara penulisan vektor pada bidang. Itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Garis selanjutnya. Coret. Lihat, ini aja ya, anggap aja ini gak ada coret-coretan lah. Ini vektor yang kedua. Namanya vektor apa? CD atau DC? Iya, CD. Lihat, dari titik C ke titik D, itu bergeraknya berapa satuan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan kan? Berarti nilainya adalah 6. Kita cek dulu. Nah, 6 kan? Sebentar, kita hapus dulu. Ini cara menghapusnya gimana? Oke. Maaf. Maaf ya. Sabar. Nggak bisa tuh. Perlahan hapus. Hei, tulisannya juga kehapus. Oke, lanjut aja, Papa. Kita lihat CD ya, di sini 6 sama min 5. Kita buktikan apakah benar atau tidak. CD. Dari titik C ke titik D tadi sudah betul 6 ya. Sekarang dari titik sini ke bawah, ke sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Karena dia bergeraknya ke bawah, maka nilai 5-nya di sini adalah dia jadi negatif. Karena dia bergeraknya ke bawah arahnya. Kalau dia ke atas, tadi dia positif. Ya, sehingga kalau kita tulis di sini jadi apa? 6I min 5J. Ini maksudnya 6I min 5J ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat yang EF. EF, yang ini kan? Lihat. Kita lihat arahnya. Dari titik E bergerak ke titik F ke sini dulu kan? Bergerak ke kiri kan? Hitung ya. Kita hitung berapa langkah, berapa satuan. E ke titik sampai ke sini. Sini nih ya. Tuh. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Karena dia ke kiri, jadi dia nilainya negatif, min 4. Ingat-ingat di sini min 4. Terus dari sini ke atas, berapa? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Karena dia ke atas, jadi dia positif. Karena dia ke kiri, jadi negatif. Jadi EF itu nilainya adalah min 4 sama 4. Atau bisa kita tulis sebagai min 4I ditambah 4J. Lanjut lagi. GH yang ini.
Kita cek yang GH. GH. Dari G menuju titik H, dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Ke kanan kan? Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 satuan. Nah, lalu apakah dia ada pergerakan ke atas atau ke bawah? Nggak ada kan? Maka di sini 12 dan 0 itu nilainya. Atau kalau kita tulis sebagai 12I. Oke, itu ya. Sekarang yang terakhir. IJ. IJ. Kita lihat dari titik I ke titik J. Apakah dia ada pergerakan ke kiri atau ke kanan? Ada tidak? Tidak ada. Jadi di sini nilai dari yang atasnya tadi nanti adalah di sininya 0. Apakah dia ada pergerakan ke atas atau ke bawah? Ada ya. Dia bergerak ke atas. Kita hitung di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Jadi di sini nilai dari vektor I IJ itu adalah 0 sama 7. Atau bisa kita tulis sebagai 7J. Kenapa Bu nggak ada I-nya? Karena di sini I-nya 0. 7J. Oke. Ya, itu aja materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kalian diharapkan harus bisa yang pertama menyebutkan atau menjelaskan apa itu pengertian vektor, kemudian bagaimana memberi nama pada vektor, dan juga bagaimana mencari nilai pada vektor di R2 atau pada bidang. Cukup ya untuk pertemuan kali ini sebagai pemanasan untuk merefresh lagi otak kalian yang udah lama libur. Ibu harapkan setelah kalian menyimak video yang Ibu sampaikan, latihan soal yang nanti akan Ibu berikan bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Kerjakan dengan baik, jangan sungkan bertanya, boleh kepada Ibu lewat WA atau kepada temannya jika ada materi yang kurang paham. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.